Ya, selamat malam, selamat pagi buat setiap saudara-saudara yang menyaksikan. Saya percaya bahwa semua kita terus melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata buat setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak hanya hadir menyertai kita di puncak-puncak kemenangan kita, tetapi Dia juga menyertai kita di lembah kegagalan kita. Dan percayalah hari ini apapun kondisi kita, tetap Dia menyertai kita. I'm not alone, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, bersama dengan Tuhan, kita pasti cakap keluar dari setiap pergumulan kita, dan kita akan melihat mujizat dan kemenangan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, pada malam hari ini, kita akan masuk dalam sebuah bulan yang baru ini, bulan September 2021, dan tema kita tahun ini adalah influence atau pengaruh. Dan saudara, subtema kita dalam bulan September ini adalah reliability, di mana kita harus punya yang namanya bisa dipercaya dan juga tahan uji. Nah, saudara, saya mau membagikan sebuah perumpamaan Yesus yang cukup terkenal tentang seorang tuan yang mempunyai 3 orang hamba yang mempercayakan talenta milik Tuhan itu kepada 3 orang hambanya. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat 18. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 14, ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu tuan itu berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba atau keuntungan profit 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa perumpamaan tentang talenta ini adalah perumpamaan yang sudah sering kita baca, serta kita dengar dari khotbah-khotbah. Tetapi izinkan malam hari ini, Tuhan mewahyukan sebuah pewahyuan agar mengubah cara pandang kita. Nah, saudara, kalau Anda dan saya perhatikan, akhirnya Tuhan itu datang dan akhirnya meminta pertanggungjawaban dari 3 orang hambanya. Yang 5 menjadi 10, maka diberikan sebuah reward, bahkan kebahagiaan. Bahkan juga yang 2 jadi 4, juga akhirnya dipuji oleh tuannya dan mendapatkan sebuah reward atau upah dari tuannya. Sementara hamba yang mendapat 1 talenta, yang memendamnya, akhirnya justru dianggap jahat oleh tuannya, dianggap malas, sehingga akhirnya saudaraku, talenta itu justru diambil dan diberikan kepada hamba yang sudah mempunyai 10 talenta. Dan akibatnya justru hamba yang kehilangan talenta ini bukan hanya kehilangan talenta, tetapi Alkitab berkata akhirnya hamba ini disiksa dalam kegelapan dan mengalami keadaan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Nah, saudaraku, yang kalau kita pelajari dan simak baik-baik, ternyata kita bisa menjumpai bahwa, saudaraku, inti dari perumpamaan Yesus tentang talenta, ternyata semua talenta itu hanya dititipkan dan dipercayakan oleh tuannya itu kepada hamba-hambanya. Saudara lihat bagaimana talenta-talenta itu tidak diberikan, tapi dititipkan, dipercayakan. Ucapkan bersama saya, katakan dititipkan.
Katakan bersama saya, dipercayakan. Nah, saudaraku, mari kita belajar mengerti bahwa ternyata Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita bukanlah milik kita, tetapi hanya titipan Tuhan. Nah, saudara, mari kita belajar mengerti bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, itu cuman titipan Tuhan. Kata bersama saya keras, semuanya titipan. Saudara, ternyata nafas kita, umur kita ini cuman titipan. Ternyata waktu kita, ternyata tenaga kita, kepandaian kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan juga kekayaan uang kita, pekerjaan kita, rumah kita, mobil kita, pelayanan kita, apapun yang ada dalam hidup kita, ternyata Alkitab mengajarkan semua hanya titipan. Bahkan Mazmur berkata bahwa langit dan bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan ingat bahwa semua itu hanya dititipkan, hanya dipercayakan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya saya memberikan tema khotbah saya hari ini adalah semua hanyalah titipan. Ayo ucapkan bersama saya keras, 2, 3. Semua hanyalah titipan. Everything is just an entrustment. Semua hanya dipercayakan, hanya dititipkan. Ayo pegang dada masing-masing, katakan, saya sadar bahwa semuanya titipan. Ya, kalau saudara, ya, Anda di depan Anda ada gadget, ada laptop, ada telepon, ya, coba pegang sebentar. Kamu cuma titipan Tuhan. Ya, sekarang kalau saudara di rumah bersama dengan istri atau suami atau apapun juga ngomong-ngomong kanan kiri, coba lihat kanan kiri, katakan, kamu cuma titipan Tuhan. Ya, nah, saudara punya dompet, ambil dompet saudara, ngomong sama dompet Anda, kamu cuma titipan Tuhan, ya kan? Nah, saudara sekalian, kita harus sadar bahwa apapun yang ada dalam diri kita, semua hanya titipan. Nah, jika kita sadar ini, maka cara pandang kita akan berubah, terutama di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah banyaknya goncangan dan sebagainya. Nah, kira-kira sikap benar apa yang harus kita miliki terhadap semua titipan Tuhan? Mari kita gali dan izinkan Alkitab memberikan sebuah pemahaman buat kita. Matius 25:14 sekali lagi dikatakan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan apa? Mempercayakan, entrust his money, ya, to them, mempercayakan hartanya kepada mereka. Kata bersama saya, mempercayakan. Nah, saudaraku, dari kata ini kita belajar sikap benar terhadap semua titipan Tuhan. Yang pertama adalah teruslah bisa dipercayai. Continue to be trustworthy. Teruslah bisa dipercayai. Nah, saya yakin, saudara, semua kita pasti berkata, oh, Pastor Lukas, saya ini orang yang bisa dipercaya kok. Ya, nah, saudaraku, ternyata, saudaraku, bisa dipercaya ini merupakan sebuah standar ukuran yang akan menentukan seberapa besar kepercayaan yang ada dalam hidup kita. Nah, saudara, yang menarik begini, Tuhan ini mempercayai 3 orang hambanya. Ya, buktinya mereka masing-masing diberi talenta, walaupun ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi berarti 3 orang hamba ini semua dipercayai. Nah, saya yakin hari ini Tuhan juga memberikan banyak kepercayaan buat saudara dan saya. Tetapi ingat baik-baik, ternyata pada waktu Tuhan itu datang, terutama waktu meminta pertanggungjawaban dari hamba yang hanya punya 1 talenta, ternyata Tuhan itu tidak lagi percaya kepada hamba 1 talenta itu. Buktinya apa? Talenta itu akhirnya diambil dari hidupnya. Nah, saudaraku, jadi ternyata karakter bisa dipercayai harus teruji
dan terbukti sampai akhir hidup kita. Nah, saudara, mari kita belajar apakah kita bisa dipercayai oleh Tuhan dan apakah kita bisa dipercayai oleh orang lain. Nah, saudara, satu kali ada seorang anak lagi bermain di tepi pantai, ketika dia mau berenang, jadi dia tak sadar bahwa semuanya akan basah. Lalu dia lihat kanan kiri, saudaraku, dia tengok kanan kiri, ternyata ada seorang bapak lagi di tepi pantai, lagi berteduh di sebuah payung begitu, saudaraku. Lalu ini anak tanya, Pak, Bapak orang Kristen nggak? Oh ya, anak muda, saya orang Kristen. Pak, Bapak tiap minggu ke gereja nggak? Oh ya, saya ke gereja. Terus Bapak tiap hari baca Alkitab nggak? Oh iya, saya baca Alkitab. Oh ya? Oh Pak, kenapa kamu tanya begitu anak muda? Iya Pak, saya mau titip dompet dan uang saya. Kenapa? Karena saya yakin kalau orang Kristen, ya apalagi ke gereja tiap minggu, baca Alkitab tiap hari, pasti bisa dipercaya. Nah, saudara-saudara, itulah ekspektasi orang dunia, agar kita ini bisa dipercaya. Nah, coba, saudaraku, renungkan sebentar. Bisakah saya dipercaya oleh Tuhan? Bisakah saya dipercaya oleh pasangan saya? Bisakah saya dipercaya oleh bos saya tempat bekerja? Bisakah saya dipercaya oleh orang-orang yang mempercayai saya? Nah, saudaraku, bagaimana cara untuk kita bisa dipercayai? Saudaraku, ternyata kita harus mengerti bahwa cara untuk kita bisa dipercayai, kepercayaan tidak bisa dituntut, tetapi harus dibangun. Nah, ini loh, banyak orang marah. Kenapa sih kamu nggak percaya sama saya? Gitu aja kamu nggak percaya. Nah, berapa banyak suami ya kan marah sama istrinya. Kenapa sih kamu nggak percaya sama saya? Gitu aja kamu nggak percaya. Loh, saudara, ternyata kepercayaan nggak bisa dituntut, tapi harus dibangun. Nah, ingat baik-baik, pepatah berkata, ya kan, kepercayaan itu perlu dibangun sampai mungkin tahunan. Tapi untuk menghancurkan kepercayaan, hanya perlu waktu berapa menit saja. Nah, hari ini, saudaraku, maukah kita menjadi orang yang membangun kepercayaan sampai benar-benar kita bisa dipercayai? Lalu kemudian berikutnya, saudaraku, kita harus menjadi orang yang juga sungguh-sungguh, saudaraku, buktikan bahwa kecurigaan orang lain terhadap kita itu tidak benar. Nah, ketika ada orang curiga tentang kita, menggosipkan yang jelek tentang kita, ya kan, saudara, nggak usah marah. Dan saudara, buktikan saja bahwa ternyata bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan, yang dicurigai, ya kan, saudaraku. Bahkan juga kita harus mengerti, kita harus belajar jangan rusak kepercayaan yang sudah kita terima. Nah, saudaraku, apapun kepercayaan, baik hal-hal kecil hari ini yang sudah dipercayakan buat saudara, jangan dirusak. Ingat baik-baik, hidup ini ya, modal utamanya adalah kepercayaan. Saudara, saya masih ingat bahwa almarhum ayah saya, saudaraku, selalu berpesan, anak-anak, Papa tidak meninggalkan warisan uang, tapi Papa memesankan kalian harus punya sikap sejuta. Apa itu sejuta? Setia, jujur, dan taat. Dan kalau saya perhatikan, kesimpulannya adalah apa? Bisa dipercayai. Nah, mari hari ini, saudaraku, maukah kita bisa dipercayai? Nah, saya yakin bahwa semua orang pasti berkata, saya bisa dipercaya. Tapi Tuhan dan orang lain yang akan menguji, yang akan mengetes apakah benar-benar kita bisa dipercayai. Dan mungkin bagi setiap saudara yang menyaksikan hari ini, saudara pernah dikhianati dengan orang-orang yang Anda percayai. Memang kita harus mengampuni orang tersebut. Tetapi soal entrustment, soal kepercayaan, kalau orang itu memang tidak bisa dipercaya, saudara tidak perlu mempercayakan lagi sebelum orang itu memperbaiki karakter untuk dia bisa dipercaya. Kenapa? Karena pengampunan dan kepercayaan itu berbeda. Nah, saudara, itu sebabnya kalau ada saudara yang mungkin kita sadar
kita sudah gagal dalam soal kepercayaan. Kita seringkali sudah ternyata terbukti tidak bisa dipercaya. Apakah masih ada harapan? Saya mau beritahu sama saudara, mari kita percaya dalam Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada sebuah, saudaraku, pengharapan. Dan mulai hari ini, dari hal-hal kecil, belajarlah bisa dipercaya. Dari perkataan kita, dari setiap janji kita, kita tepati. Dari setiap apa yang kita ucapkan, kita lakukan dengan baik. Maka percayalah, kita akan pelan-pelan membangun kepercayaan. Dan walaupun satu kali kita lewati ujian, orang mungkin meragukan kepercayaan kita, percayalah bahwa ketika kita terus membuktikan diri, bisa dipercaya sampai akhir, maka hidup kita akan mengalami begitu banyak kemurahan dan anugerah. Saudara tinggal di New York, saudara mungkin tidak pernah tahu salah satu bank yang terkenal di New York, ya, itu adalah Abacus Bank, ya. Dan Anda tahu Abacus Bank yang akhirnya dimulai dari Manhattan, New York, akhirnya berkembang sampai ke kota-kota besar di Amerika. Tetapi Anda tahu ada kisah true story di baliknya, di mana, saudaraku, pendiri daripada Abacus Bank, ya, saudara, ternyata keluarga Wu ini, saudaraku, adalah seorang yang merupakan lulusan terbaik dari sebuah university di Amerika, dari, saudaraku, hukum, ya. Jadi dia bisa saja membuka, saudaraku, sebuah lembaga hukum yang akan membuat dia kaya raya. Tetapi, saudara, orang ini, ya, memang keturunan Chinese, ya, akhirnya dia mengabdikan dirinya untuk membuka law firm di Manhattan, di Chinatown. Dan Anda tahu di awal-awal tahun-tahun itu, orang-orang China berjuang dengan keras, dan mereka, saudaraku, di daerah Chinatown, mereka seringkali hanya bekerja, gajinya cash, dan sebagainya, sehingga seringkali mereka tidak bisa membeli rumah atau buka usaha untuk meminta, saudaraku, pinjaman uang di bank. Nah, akhirnya, saudaraku, orang ini akhirnya tergerak dengan modal seadanya. Dia mulai mendirikan Abacus Bank. Nah, singkatnya, dia menolong sesama imigran dari China. Bahkan sampai pedagang kaki lima pun, itu kalau memang mereka mau betul-betul mempunyai modal usaha dan belajar bisa dipercaya, akhirnya mereka diberikan modal, dipinjamin, saudaraku. Dan Anda tahu nama Abacus itu sebetulnya dari bahasa Sipua, ya kan? Itu alat hitung daripada orang China, ya, yang seperti bunder-bunder itu, ya. Nah, Anda tahu, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Abacus Bank semakin berkembang. Dan begitu banyak orang-orang komunitas dari China, ya, mainland China, yang akhirnya tertolong. Mereka bisa beli rumah, buka usaha, dan sebagainya, sukses. Tetapi Anda tahu, tahun 2008, ketika begitu banyak kegoncangan ekonomi terjadi, dan banyak perusahaan-perusahaan besar kolaps, Lehman Brothers, dan sebagainya, Anda tahu, saudaraku, ternyata pemilik daripada Abacus Bank ini akhirnya oleh FBI ditangkap, dan semua karyawannya pun juga diborgol dan dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena mereka yang dikambing hitamkan sebagai bank imigran yang akhirnya, saudaraku, membuat ekonomi Amerika terpuruk gara-gara memberi loan atau pinjaman bank secara mudah kepada imigran yang belum punya status. Padahal kalau Anda mengerti bahwa itu hanya sekian persen saja, sementara sebagian besar justru loan-loan yang macet bukan dari Abacus Bank. Tetapi Anda tahu, saudaraku, akhirnya pemilik Abacus ini dikambing hitamkan, dan akhirnya dipenjara. Dan Anda mengerti, saudaraku, sampai akhirnya betul-betul dituduhkan hal-hal yang buruk. Tetapi, saudaraku, komunitas China yang ada di New York dan di seluruh Amerika, rame-rame mereka mendukung orang ini, mensupport. Tetapi yang terjadi, saudaraku, ternyata mereka menghadapi hukum yang tidak mudah. Tetapi 3 orang anak putri daripada pemilik Abacus Bank, yang juga lulusan daripada sekolah hukum di Amerika,
Akhirnya 3 orang putrinya ini bersatu hati untuk membela sang ayah. Dan Anda tahu singkatnya, sampai akhirnya, saudaraku, pada tahun 2012, saudaraku, akhirnya sang ayah berhasil dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan hukum. Kenapa? Karena ternyata dia hanya dikambing hitamkan, sementara kredit macet justru paling besar itu dari bank-bank lain yang tidak ada kaitannya dengan Abacus Bank. Nah, saudara, akhirnya kisah hidup orang ini dibuat film, sampai akhirnya menjadi sebuah film dokumenter yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa ternyata bicara soal kepercayaan, kita perlu bangun bertahun-tahun. Tapi satu kali kalau ketika ada badai masalah besar, dan bahkan kita diragukan kepercayaan kita, apakah kita tetap bisa dipercaya? Ternyata seperti pemilik Abacus Bank ini, kita percaya bahwa asal kita terus hidup benar, maka pembelaan Tuhan pasti akan nyata buat setiap kita. Hari ini belajarlah untuk tetap bisa dipercaya, terus dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama. Siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan dan sesama, angkat tangan saudara, katakan bersama saya mau bisa dipercaya. Amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sungguh bisa dipercayai. Nah, sikap benar yang kedua terhadap semua titipan Tuhan, saudaraku, maka yang kedua dalam Matius 25:15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, ya, in proportion to their abilities, sesuai dengan porsi kesanggupan kemampuan mereka. Lalu ia berangkat. Dan lihat dari ayat ini kita melihat bahwa kata kesanggupan ini adalah kata kedua yang penting, selain bisa dipercaya. Dan kata kesanggupan atau abilities, tiap orang beda-beda. Buktinya lihat, saudaraku, hamba yang pertama kesanggupannya 5 talenta. Hamba yang kedua 2 talenta. Hamba yang ketiga hanya 1 talenta. Dan dari ayat ini kita belajar, yang kedua, saudaraku, terus upgrade level kesanggupan kita. Continue to upgrade the level of our ability. Setiap level kesanggupan kita. Lihat seperti, saudaraku, kesanggupan itu seperti wadah. Seberapa besar wadah hidup kita, kemampuan kita. Nah, kalau Anda lihat wadah itu ada 4 wadah, ada yang kecil, sedang, ya, tanggung, sedang, dan besar. Nah, saudara, hari ini kira-kira di manakah level kesanggupan kita? Nah, saudaraku, mari kita belajar bahwa ternyata level kesanggupan itu tidak stagnan, tetapi bisa dilatih, bisa di-upgrade. Buktinya apa? Lihat bagaimana, saudaraku, ternyata hamba yang dapat 5, dipercaya 5, akhirnya jadi 10, ya kan? Dan ternyata dia nanti ditambahi 1 lagi, jadi 11. Kenapa? Karena tuannya tahu, wah, kesanggupannya sudah semakin besar, ya. Nah, hidup kita juga sama. Nah, lihat dalam Matius 25 ini, ayat 29, banyak orang mengabaikan ayat ini. Padahal ini ayat yang penting sekali. Yesus menyimpulkan apa? Lihat. Karena setiap orang yang mempunyai. Nah, kata mempunyai di sini, lihat NLT version menerjemahkan apa? To those who use well what they are given. Yaitu orang-orang yang menggunakan dengan baik, ya, apa yang telah mereka terima. Nah, saudaraku, jadi ternyata karena setiap orang yang mempunyai apa? Mempunyai kapasitas yang bisa menggunakan apa yang dipercayakan itu dengan baik, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Lihat, buktinya 1 talenta yang diambil tidak diberikan pada yang 4, tapi diberikan justru kepada yang sudah 10. Kenapa? Karena dia semakin berkelimpahan, karena dia punya kesanggupan yang besar. Tetapi siapa yang tidak mempunyai atau tidak punya kesanggupan, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara, coba renungkan. Hamba yang
cuma terima 1 talenta, kalau Anda baca, disebut hamba yang jahat dan malas. Dan ternyata kejahatan hamba dengan 1 talenta ini bukan karena ia menghilangkan talenta milik tuannya. Buktinya waktu tuannya datang tetap 1 talenta dibalikan kepada tuannya. Tetapi dia dianggap jahat dan malas. Kenapa? Karena dia tidak mau mengembangkan 1 talenta itu yang telah dipercayakan kepadanya. Nah, hari ini saudaraku, saya yakin semua kita sudah diberi Tuhan begitu banyak talenta. Tuhan mempercayakan waktu kita, kesempatan kita, ke semua tenaga kita, semua kepandaian kita, semua harta kita, apapun juga, saudaraku. Ingat baik-baik, kalau sudah berkata begini, ya sudah, pokoknya saya begini ya begini, sampai saya mati yang penting saya begini aja, nggak apa-apa, cuma 1 talenta. Hati-hati, kita tidak akan disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Kenapa? Karena kita dianggap jahat dan malas. Artinya, saudaraku, percayalah bahwa kekristenan itu, saudaraku, inti kekristenan adalah apa? Pertumbuhan dan berbuah lebat. Ya, saudaraku, pertumbuhan dan berbuah lebat. Anda masih ingat, ya kan? Sebuah pohon ara yang ditanam di pohon anggur, di kebun anggur, ya kan? Saudaraku, ternyata yang diharapkan adalah berbuah, nggak hanya asal hidup, tapi berbuah lebat. Dan ternyata akhirnya sudah mau ditebang, akhirnya hamba itu berkata pada tuannya, bos, beri waktu 1 tahun lagi. Kalau sampai nggak berbuah, tebang saja. Nah, saudaraku, kekristenan bicara pertumbuhan. Kekristenan bicara berbuah lebat. Nah, pertanyaannya, selama ini kita sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Sudahkah semua yang Tuhan titipkan itu berkembang, berbuah, bertambah-tambah, lebih baik lagi? Apakah kita sudah membawa jiwa bagi Yesus setelah kita menerima saudaraku keselamatan? Apakah kita membawa teman-teman kita yang lain ke gereja? Apakah kita membawa keluarga kita ke gereja? Ataukah kita selama ini seperti hamba dengan 1 talenta? Yang penting saya selamat, mati masuk surga, nggak peduli keluarga saya, nggak peduli teman-teman saya. Nggak boleh. Apakah kita dengan semua berkat yang Tuhan percayakan, dengan semua kepandaian kita, apakah kita cukup puas hanya gunakan untuk kepentingan kita sendiri? Tapi apakah kita mau gunakan semua untuk juga jadi berkat, untuk menjadi sebuah sarana untuk kita melayani Tuhan dan sesama kita? Nah, di sini kita belajar. Jadi, saudaraku, jangan sampai kita cukup puas dengan semua hari ini apa yang kita sudah ada. Saya tidak mengajar untuk greedy. Kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh juga tidak bisa punya rasa syukur. Memang kita harus punya rasa syukur. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan semua apa yang Tuhan berikan. Tapi di satu sisi kita juga harus seimbang. Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh, berbuah lebat. Nggak cuma seperti sekarang-sekarang ini. Saya imani setiap saudara yang di New York. Saudara, mari Anda harus punya sebuah kerinduan. Tuhan, aku nggak mau level kemampuanku cuma segini. Aku mau Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengupgrade diri. Ya, saudara, dengan semua banyak hal sehingga saudara akhirnya saya doakan dalam nama Yesus, saudara di New York, saudara nggak cuma jadi kontraktor, tukang kontrak terus. 1 hari dalam nama Yesus engkau semakin berkembang, engkau bisa punya rumah sendiri. Nggak ada yang amin, cuman amin aja lo belum bayar. Yang mau katakan yes, ya kan? Saudara, 1 kali saudara nggak cuman kerja ikut orang. Saudara, saya berkati Anda punya usaha sendiri, amin. Anda nggak ikut jadi orang di toko terus atau di restoran. Anda punya restoran sendiri, punya toko sendiri, amin. Nggak kerja di pabrik terus, Anda punya pabrik sendiri, amin. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Saudara mengupgrade kemampuan kita. Amin. Saudara yang jadi jemaat, yang saudaraku cuma dengar khotbah, 1 hari saya imani saudara semua akan jadi pemberita Injil. Anda bisa berkhotbah, bawa teman-temanmu ke gereja, bahkan sudah bisa menjadi berkat di gereja. Katakan amin. Nah, kita harus mau mengupgrade kesanggupan kita. Seringkali, maaf kata, kita terlalu banyak alasan. Saya udah terlalu tua, pendeta.
Oh, saya mungkin masih punya banyak utang. Oh, saya punya banyak keterbatasan. Oh, bahasa Inggris saya nggak terlalu bisa. Mari, saudaraku, apapun keterbatasan itu, asal kita mau di-upgrade oleh Tuhan, dan kita mau di-upgrade diri kita, percayalah bersama Tuhan, kita pasti bisa. Katakan amin. Nah, saudaraku, bagaimana cara mengupgrade kesanggupan kita? Rencanakan kemajuan apa yang mau kita capai, yang mau kita raih, yang mau kita alami. Orang yang nggak punya goal, nggak punya target, ibarat pemanah yang nggak punya tujuan. Ibarat pemain sepak bola nggak tahu kemana harus dia tendang bolanya. Ibarat seorang penembak yang tidak tahu harus nembak siapa, tembak kemana. Nah, hari ini saudaraku, rencanakan kemajuan apa yang kau mau alami. Kalau saudara yang masih single, ayo perbesar kapasitas. Jangan berkata, yang penting jomblo dengan sukacita pendeta. Ayo imani target Anda tahun ini atau tahun depan. Yang jomblo-jomblo dalam nama Yesus, Tuhan bisa buat Anda ketemu dengan sesama jomblo-jomblo yang lain. Dan akhirnya menikah. Amin. Ya kan? Nah, kita harus punya yang namanya perencanaan untuk kemajuan kita. Berikutnya, saudaraku, kita harus punya yang namanya, saudaraku, berkemauan terus belajar dan diajar. Ya, ayo, saudaraku, jangan pernah kehilangan semangat belajar. Belajar firman, belajar keahlian-keahlian baru, ya. Saya bersyukur sekarang Pastor Yongki ya sudah mahir khotbah di depan sosial media. Bahkan saya lihat, wow, orang-orang New York, BMC New York luar biasa. Seminggu sampai bisa berapa kali, keren. Ya, saya masih ingat dulu Pastor Yongki di awal saya udah bilang, rekaman khotbah jadi berkat di sosial media. Waduh, saya nggak bisa ngomong di depan kamera kalau nggak ada orangnya. Hari ini lihat, wow, dahsyat. Nah, setiap saudara juga bisa, asal kita mau belajar dan mau diajar. Dan berikutnya adalah bergaulah dengan mereka yang bisa mengupgrade diri kita. Nah, kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang justru malah memperkecil kapasitas saudara, saudara akan semakin habis. Tapi mari bergaulah. Buktinya apa? Tuannya itu ngomong apa sama hamba yang 1 talenta itu? Kenapa kamu tidak titipkan uang itu kepada banker? Kepada orang yang menjalankan uang. Artinya apa? Kamu mestinya 1 talenta jangan kamu pendam. Kamu deketin orang-orang yang hebat, kamu tempel. Kamu tanam saham 1 talenta. Nanti kamu akan dapat hasilnya juga. Nah, saudaraku, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Itu akan menentukan masa depan kita. Kalau sudah selalu bergaul dengan, maaf kata, toxic people, dengan orang-orang yang kayak racun, tiap hari ngomongannya kepahitan, tiap hari ngomongannya kekecewaan, ngomong yang negatif, nggak heran kita akhirnya kumpul dengan pabrik racun, lama-lama jadi ya toh racun kemana-mana, ya kan. Tapi kalau sudah kumpul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya mimpi besar, orang-orang yang punya sebuah kemampuan untuk terus mau belajar, wow, saya yakin sudah akan menjadi orang-orang yang menduduki puncak-puncak kemenangan dalam hidup ini. Katakan amin. Ayo di masa pandemik ini, jangan ada alasan apapun yang membuat kita berkata, sudahlah, saya yang penting begini-begini aja. Mari saya dorong kepada setiap Bapak Ibu yang sudah berusia emas. Jangan bilang begini, ya Pastor Lukas, Tante, Om ini ya sudah begini, cuman tunggu aja kapan penjemputan Tuhan. Jangan, bukankah Alkitab berjanji bahwa sampai masa tua pun Tuhan apa? Menggendong kamu. Nah, coba mikir sebentar, Om dan Tante. Tuhan menggendong. Nah, saudara, kenapa Tuhan menggendong? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara menggendong anak, saudara mau kemana? Ya kan? Kalau saudara cuma di rumah aja, mau enggak menggendong anak? Ya enggak mau, biar anaknya duduk atau biar anaknya tempat tidur, ya kan? Tapi kalau digendong itu berarti mau dibawa ke sebuah tempat, ke sebuah tujuan. Nah, ini artinya secara rohani, ketika sampai masa tua pun, sampai putih rambut pun Tuhan menggendong kita, itu artinya apa? Tuhan masih mau berkata, nak,
Kamu sampai umur berapapun nggak boleh pensiun. Aku mau bawa kamu kepada sebuah level lebih tinggi lagi, kepada sebuah kemampuan yang lebih dahsyat lagi. Yang mau katakan yes, apalagi yang masih muda-muda, ya kan, saudara? Ya, mari kita belajar bersyukur hari ini, saudaraku. Kita harus perbesar kapasitas hidup kita. Yang ketiga sekarang, saudaraku, bagaimana kita bersikap benar terhadap semua titipan Tuhan. Lihat ayat 27 dan 28 dari Matius 25 ini. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, ya, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini adalah teguran Tuhan itu kepada hamba 1 talenta. Ayat 28, lihat. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Loh, cuman punya 1 loh, malah dirampas, diambil. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara, lihat, talenta yang ada pada hamba dengan 1 talenta tidak selamanya ada pada dia. Ada waktunya akan diambil, dirampas oleh Tuhan itu ketika dia tidak bisa menjalankan dengan baik. Yang ketiga, terus maksimalkan setiap kesempatan. Continue to maximize every opportunity. Setiap kesempatan itu harus kita maksimalkan. Sayangnya hamba dengan 1 talenta diberi kesempatan yang sama oleh tuannya, sama dengan yang 5 dan 2. Tapi dia sia-siakan kesempatan itu. Ingat bahwa kesempatan tidak selamanya ada. Ingat bahwa kesempatan tidak selamanya terus datang kembali. Kita tambah hari, tambah lama hidup ini. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang kalau kita biarkan akan lewat berlalu. Kesempatan ibarat air sungai. Ketika kita biarkan berlalu, maka kita tidak akan pernah bisa ketemu dengan air yang sama yang sudah lewat tadi. Saudara, hari ini, terus maksimalkan setiap kesempatan. Ingat bahwa kesempatan itu ada batasnya. Saya yakin selama kita hidup di dunia pun juga ada batasnya. Dan cara memaksimalkan kesempatan, kita harus belajar peka terhadap momentum yang datang. Saudara, kita sedang di tengah perubahan. Dan mari kita belajar ada momentum-momentum yang baru, yang datang, yang menghampiri kita, yang justru tidak akan menghanyutkan dan menenggelamkan kita, tetapi justru akan membawa kita kepada puncak kemenangan. Dan belajarlah peka. Saudara, kita harus lihat momentum-momentum apa yang terjadi. Dan kita harus bisa seperti pemain selancar yang akhirnya bermain di atas ombak. Kerjakan segera apa yang bisa dikerjakan. Jangan suka menunda-nunda. Mari kita berhenti jadi kelompok bebaringan. Ya, di tengah pandemik banyak orang kelompok bebaringan. Pokoknya tidur di tempat tidur, ya kan, sambil lihat Zoom juga di tempat tidur, nonton TV di tempat tidur, ya. Nah, itu nggak salah kalau Anda ada waktu untuk punya istirahat. Tapi mari jangan tunda-tunda apa yang kita bisa kerjakan. Pengkhotbah berkata, apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakan hari itu. Dan jangan takut mencoba. Gagal itu biasa. Ya kan? Yang penting terus berani mencoba. Bangkit lagi. Terus maksimalkan setiap kesempatan. Dan coba seandainya hamba dengan 1 talenta itu minimal dia tidak pendam. Tapi kesempatan yang ada dia kerjakan. Saya yakin dia tidak akan kehilangan kesempatan dan talenta yang dipercayakan. Yang berikutnya, yang keempat, saudaraku, yang terakhir, mari kita lihat apa yang kita harus lakukan terhadap semua titipan Tuhan. Matius 25 ayat 21 sampai 22. 20 sampai 21, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, lihat dia ngomong kepada bosnya apa? Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ada 2 kali kata Tuhan.
Sang hamba menyebut Tuan. Lihat ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, yang menarik begini. Ketika hamba ini sudah berhasil mengembangkan dari 5 talenta jadi 10 talenta. Bahkan akhirnya dia menjadi 11 talenta, ditambahi dari 1 talenta yang diambil. Yang menarik, walaupun dia dipuji, walaupun dia akan diberi banyak kepercayaan, yang menarik adalah sang hamba ini tetap dengan hormat berkata, Tuanku, Tuan. Dan lihat, walaupun dia hamba ini mendapat pujian dan kepercayaan, disebut oleh tuannya, hai hambaku, servant. Saudara, ternyata walaupun kepercayaan semakin besar, sikap hormatnya terhadap tuannya tidak hilang. Semakin dia dipercaya, tetap dia dipanggil tuannya hamba. Dan dia tidak tersinggung dan tidak marah. Yang keempat, yang terakhir, sikap benar terhadap barang titipan Tuhan. Terus miliki sikap tahu diri. Continue to have the attitude of self-aware. Sikap tahu diri. Ucapkan bersama saya, sikap tahu diri. Lebih keras, sikap tahu diri. Saudara, setelah hamba ini dipuji, tapi dia tetap, saudaraku, dengan rendah hati berkata, Tuanku. Dan dia tetap tahu diri, dia cuma hamba. Sikap tahu diri yang benar adalah semakin rendah hati saat semakin sukses. Saudara, Tuhan mau agar kita semakin rendah hati, sadar diri, sehingga saat Tuhan angkat dan berkati kita tidak berubah setia. Katakan amin. Bahkan siap dan ikhlas saat sang pemilik mengambil kembali apa yang sudah dititipkan. Nah, ini penting sekali. Saudara, Ayub di awal, ketika dia habis semuanya, habis kesehatannya, habis anaknya, habis kekayaannya, dia sujud di hadapan Tuhan dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Alkitab berkata, dalam hal itu Ayub tidak berbuat salah. Artinya sikap hatinya benar. Tapi sayangnya setelah dia melewati masa-masa lebih lagi menderita, dia mulai menuduh Tuhan curang. Dia menuduh Tuhan tidak adil. Sampai akhirnya dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia cabut semua perkataannya. Justru setelah dia cabut, dia kembali sadar diri. Maka Tuhan pulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat. Saudara, di masa pandemik ini, ada banyak orang kehilangan. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. Berapa banyak gereja kehilangan jemaatnya. Di survei, walaupun sudah mulai on-site, ternyata di berbagai negara, katanya rata-rata ada 20% sampai 30% yang akhirnya tidak jelas kemana. Ikut online atau on-site nggak jelas. Dan ternyata itu disurvei cukup banyak sekali. Gereja-gereja yang mengalami kehilangan orang-orang. Berapa banyak kita juga kehilangan pekerjaan. Kehilangan, saudaraku, teman, sahabat, keluarga yang kita cintai, yang meninggal karena COVID. Bahkan juga berapa banyak kita sampai kehilangan harga diri, kehilangan nama baik, dan sebagainya ketika ada orang yang memfitnah kita, salah mengerti dengan kita, mengkhianati kita, mengecewakan kita. Nah, saudaraku, kita harus tahu diri. Semua cuma titipan.
Makanya prinsipnya belajarlah dari tukang parkir. Tukang parkir, mobilnya banyak, nggak sombong. Waktu pemilik mobilnya minta mobilnya, ya toh, dia nggak marah. Amin. Nah, saudara, mari tesnya, ujiannya adalah apa? Apakah kita nganggap diri kita owner, pemilik, ataukah bos, ataukah kita tetap berkata, aku cuman hamba. Tuhanlah yang adalah pemiliknya, ownernya. Tuhanlah adalah bosnya. Dan kelihatan kok dari waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, ya kan? Persembahan kami apa? Sedikit sekali, ya toh. Langsung cari uang yang paling kecil, ya kan? Terus dengan bangganya kemudian apa? Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, ya toh. Kirim ke Venmo-nya pun, ya toh, pencet angka paling kecil untuk transfer berkat persembahannya. Nah, sudah memberi sedikit, nyanyinya bangga lagi, maksa Tuhan terima dengan senang hati. Tuhan di surga pun ikut nyanyi, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan sesak hati. Ya kan, saudara? Nah, kenapa? Karena kita anggap uang itu milik kita. Kita anggap pasangan itu, anak itu adalah milik kita. Kita anggap kerjaan, reputasi, talenta itu, kepandaian, urapan itu milik kita. Bro, sis, semua cuma titipan. Amin. Kalau Tuhan itu pemiliknya minta, jangan tunda-tunda lagi. Bos, siap bos. Berapapun yang bos minta, saya mau. Dan Anda tahu, saudara, kami bersyukur melewati pandemik ini, kita melihat Tuhan tidak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru. Saudara, saya bersyukur bagaimana anak saya yang kedua, yang pertama, Yehuda, ya kan? Akhirnya Tuhan campur tangan. Saya pernah saksikan sama saudara bagaimana sebetulnya ada banyak teman-teman sekelasnya di high school yang lebih pandai dari dia. Tapi dia di antara 10 anak yang yang akhirnya bisa masuk ke UPenn, University of Pennsylvania, termasuk 5 besar university terbaik di seluruh Amerika. Dan bahkan mantan presiden Amerika kita pun juga, ya, Trump pun lulusan dari UPenn, dan beberapa orang-orang top yang lain. Nah, Anda tahu, sudah bisa masuk aja saya bilang sudah syukur, anugerah Tuhan. Ternyata akhirnya kita dapat anugerah. Akhirnya kita, Yehuda anak saya dapat full scholarship, ya. Dan kemudian di tahun pertama diwajibkan masuk dom. Saya antar ke kamarnya, kecilnya bukan main, saya tahu. Ya, itu kayak tempat kloset, ya. Kalau di New York saya tahu itu kayak tempat kloset nyimpen barang. Hanya cukup sempat tidur untuk 1 orang dan 1 meja kecil dan beberapa barang sedikit. Kamar mandinya di luar campur dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Saya bilang sama anak saya, nak, tetap sukacita ya, walaupun kamu dapat dom kecil. Nggak apa-apa, dia sukacita, ya kan? Saudara, tahun kedua ternyata lockdown, ya kan? Sehingga harus secara online. Nah, tahun ketiga ini, saudaraku, tingkat ketiga ini ternyata, ya, minggu kemarin saya antar anak saya pindahan masuk ke dom lagi, saya kaget. Ternyata towernya kok tinggi banget, ya kan? Kemudian sampai naik elevatornya, wah keren. Dan kemudian waktu masuk saya kaget, ya toh, saya sampai kagum dengan Tuhan. Kenapa? Wah, tempatnya, saudaraku, luar biasa. Di luar dugaan kami, dia juga sampai kaget. Kenapa? Sudah sendirian 1 kamar, tempat kamarnya besar, ada kamar mandinya sendiri, ternyata ada juga ruang tamunya sendiri, dan juga ada kitchen-nya sendiri. Dan Anda tahu, yang lebih ajaib, orang berkata, oh ya pantas, kalau duitnya kuat. Anda harus tahu, harusnya itu 15.000 setahun, ya kan? Tapi 0, free. Ya, dan Anda tahu, saudaraku, setahun harusnya semesternya, 1 tahun itu bayarnya 85.000 US dollar. Dan kami kemurahan Tuhan cuman bayar berapa? 5.000 setahun, saudara, ya. Itu pun dicicil selama berapa bulan. Dan Anda tahu, saudaraku, orang mungkin berkata jelas, oh enak aja Pastor Lukas. Anda harus mengerti. Ternyata saya sadar, kami lewati semua. Ini salah satu anugerah, tapi ketika berkali-kali Tuhan minta sebuah korban,
Bahkan sampai hari ini sudah tahun yang ke-7 kalau tidak salah. Setiap bulan Januari, seluruh gaji saya sebagai hamba Tuhan, seluruhnya kami persembahkan sebagai buah sulung. Jadi kami sudah 7 tahun ini, kami cuma hidup dari 11 gaji, 11 bulan gaji. Tapi saya bersaksi sama saudara, tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru, asal kita mau, rela hati, sadar diri. Aku cuman hamba, apapun yang bos saya perintahkan, suruh nabur berapapun, kemanapun, siap bos. Suruh melakukan apapun, semua talenta, tenaga, bisa khotbah begini, bisa ngomong, bisa masih punya waktu, masih punya nafas, semua cuman titipan. Makanya saudara yang masih sombong ya, sombong-sombong ya, bertobat sekarang. Kenapa? Kalau besok pagi 5 menit aja jantung kita tidak berdetak, goodbye. Dan Anda tahu akhirnya harus panggil Pastor Yongki untuk ibadah penghiburan. Dan sekali lagi, saudaraku, mari jangan sampai sombong, jangan sampai lupa diri. Ingat, apapun dalam hidup ini, jangan genggam erat-erat. Jangan cintai erat-erat, termasuk keluarga Anda. Sebab apa? Kalau satu saat diambil sama pemiliknya, kita tidak akan sakit. Hari ini, belajar hidup dengan sebuah sikap, semua cuman titipan. Ayo ngomong, pegang dari masing-masing, semua cuman titipan. Amin. Ya, nanti Anda lihat di uang bank saudara yang nolnya banyak, ngomong cuman titipan. Lihat sama anak-anak saudara yang cantik, yang ganteng, ngomong cuman titipan, ya kan? Oh, semua cuman titipan. Lihat mobil Anda yang tiap hari Anda elus-elus, ya kan? Istri jarang dielus-elus, tapi mobil dielus-elus terus, ngomong kamu cuman titipan saja. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, saudaraku, selalu ingatkan diri kita bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Dan kita belajar 4 poin sikap benar terhadap barang titipan Tuhan. Yang pertama, teruslah bisa dipercayai. Yang kedua, terus upgrade level kesanggupan kita. Yang ketiga, terus maksimalkan setiap kesempatan. Dan yang keempat, terus miliki sikap tahu diri. Sampai kapanpun sadar kita cuman hamba. Dipercaya sehebat apapun, kita cuman hamba. Dan Tuhan Yesus adalah bos, penguasa, pemilik tunggal dalam hidup kita. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.